Nah, ini lahan persis di depan tempat kediaman saya. Ya, kita lihat ini panjang tanahnya mungkin hanya 30 meter, 40 langkah kaki saya memanjang jalan ya. Nah, ini dari arah berlawanan. Saya harus tunjukkan supaya lebih enak, ada visual dari ketinggian. Saya harus manjat dulu ini. Tunggu ya. Saya sekarang berada di ketinggian atap kerangka rumah yang belum jadi. Saya hanya ingin memperlihatkan situasi di mana di tengah-tengah pemukiman ya, tetapi kita masih dikelilingi dengan lahan yang masih berhutan. Nah, kita lihat dari ketinggian, secuil hutan itu 3 tahun lalu adalah lahan terbuka. Kondisinya sama dengan yang di sebelah kiri. Nah, sekarang dari terbuka telah berubah menjadi semak atau masuk fase belukar. Di situ menariknya. Mari kita ulas. Saya akan turun dulu. Ya, kita mulai dari pojok kiri. Ini lahan terbuka dan itu adalah secuil hutan yang akan kita ulas. Dek, kemana? Pertama kita berjumpa dengan keluarga petai-petaian atau jengkol. Ini adalah Archidendron clipearia. Ya, dapat digunakan untuk penyamakan dan perwarnaan rotan daunnya ya. Ini biasa kita kenal dengan pokok leban. Nah, ini buahnya, daunnya. Leban atau Vitex pinnata ini memiliki khasiat yang luar biasa. Dari jurnal yang saya baca, luar biasa juga manfaatnya. Hampir semua bagian tumbuhan ini dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Ya, seperti daun bisa untuk demam, untuk luka, kulit bisa untuk sakit perut ya, dan bahan pewarna, akar untuk obat sakit perut juga. Nah, itu ada bunga berwarna ungu, kita sudah tidak asing lagi. Ini adalah cengkodok ya. Cengkodok sudah lama dikenal sebagai obat penyembuh luka karena memiliki bahan antiseptik berupa saponin mungkin dan tanin ya. Nah, ini berwarna ungu bisa juga untuk jadi pewarna alami. Nah, sekarang kita ketemu dengan akar cenggelang. Kalau waktu kecil ini diikat di kayu dan untuk menangkap tali layang-layang yang putus. Mungkin ini genusnya adalah Uncaria. Sebagian ya salah satu jenis dari gambir, dan gambir sudah mungkin tidak asing lagi manfaatnya. Nah, ini yang menarik. Daunnya unik, berbeda sendiri dengan yang lain ya. Yang pasti ini adalah satu-satunya jenis dari famili Lauraceae yang dijumpai di sini. Lauraceae adalah masih satu kerabat dengan kayu belian. Ini namanya Actinodapne glabra. Yang pasti ini akan tumbuh besar sebagai tumbuhan berkayu. Dan ternyata Actinoglabra adalah tumbuhan pionir ya kawan-kawan. Saya juga baru pertama kali melihat ini ada di lahan seperti ini. Nah, saatnya kita masuk. Itu jalan masuknya. Kita lihat itu ada buah yang menempel-nempel di batang. Apakah itu? Ini adalah Ficus variegata, famili Mauraceae, dan masih satu kerabat dengan beringin. Ficus variegata ini berbuah mengumpul, menempel di seluruh batang dan percabangannya. Nah, ya, buahnya pun memiliki manfaat lumayan ya, sebagai anti kanker, bisa dibilang begitu, antioksidan, antibakteri. Nah, buahnya ini berbuah sepanjang tahun ya, sehingga untuk satwa ini adalah sebagai tanaman kunci untuk sumber pakan mereka. Nah, dikatakan buah ficus karena memiliki struktur buah sikonium. Oke, sudah kita ambil, kita coba pecahkan. Sikonium maksudnya ini ciri utamanya. Nah, ini adalah penampilan
khas dari buah-buahan ficus. Seperti ini kira-kira. Ada rongganya. Ya, inilah kita sudah masuk ke dalam. Lihat dari mulai lantai hutan sampai melihat kondisi kanopi secuil hutan di depan rumah kita. Daun dari pohon inilah yang berserakan tadi di bawah. Nah, ini adalah ciri khas dari mahang. Kita lihat di batangnya terdapat garis-garis bekas menempelnya cabang dari tanaman ini. Nah, Macaranga pruinosa, ya, masih satu famili dengan karet, ya, Euphorbiaceae. Nah, ini penampakan daunnya, dan dari beberapa riset mahang juga ya sebagai antioksidan. Oke, eksplorasi lanjutkan. Mari. Kita bertemu dengan Ficus variegata. Oh, gambarnya kurang jelas ya. Nah, bersimbiosis dengan semut. Nah, sepertinya ada yang menarik di depan kita. Itu adalah tanaman pulai. Mari kita lihat lebih dekat. Nah, ini daunnya, ya, ini bergetah putih, kita lihat. Iya, nah, ini adalah Alstonia spatulata yang memiliki di beberapa tempat manfaat seperti obat alami untuk diabetes, kemudian obat penenang. Ya, oke, kalau kita lihat situasinya, ya, tegakan didominasi oleh tingkat panjang, diameter kurang dari 10 cm. Nah, ini sedang berproses dari mulai terbuka, nah, berangsur-angsur dari semak menjadi belukar, ya, menjadi hutan sekunder, kemudian puncaknya adalah kembali menjadi hutan primer. Wah, ini adalah tumbuhan yang disukai mungkin ibu-ibu ngidam karena buahnya asam sekali. Ada yang tahu? Inilah yang dibilang orang asam paya. Cuma ini belum berbuah, mungkin masih lama kali ini akan berbuah. Dan asam paya juga mempunyai khasiat antibakterial. Wow, ini yang sedang viral, kawan-kawan. Ya, ini adalah keladi-keladian yang kita jumpai di secuil hutan depan rumah kita. Nah, kita zoom lebih dekat. Ini ciri khasnya, ini adalah keladi berduri atau Lasia spinosa. Lihat lebih dekat lagi durinya. Lah, ini dia, tajam kawan-kawan. Khasiatnya bisa untuk mulas, kram perut, dan perawatan wanita setelah bersalin. Nah, ini sudah dalam kategori tiang di atas pancang. Kira-kira apa ini, coba kita lihat di atas. Oh, ini adalah Croton agiratus, masih kerabat dengan mahang. Oke, nah, ini kita ketemu daunnya yang lebih dekat dengan calon perbungaan atau buds. Nah, buahnya keras sekali seperti kemiri. Di sebuah daerah di Kalimantan Selatan digunakan sebagai alat kontrasepsi bahkan. Nah, memiliki senyawa aktif yang diduga ya sebagai anti fertilitas bagi pria. Wow, ada yang lebih besar lagi pohonnya. Oh, ini adalah akasia dan luar biasa, ini sudah mencapai tingkat pohon dengan diameter sekitar 20 cm. Artinya semak ini mulai berkembang menjadi belukar. Ya, ini penampakan daun dari akasia tadi, berarti ini jenis daun lebar atau akasia mangium. Nah, ini lebih besar lagi dari yang tadi. Nah, akasia mangium ini memang cepat perkembangannya menjadi komoditi HTI untuk bahan baku kertas. Ya, mari kita lanjut belusukan kita. Depan saya, loh, ini ada yang menjulur. Ini saya tidak begitu paham, ini mungkin ini adalah jenis dari rotan ya.
kalamus. Nah, mungkin ini jenis kalamus. Ya kita tahulah sudah manfaat rotan, dan rotan masih satu keluarga dengan palem. Nah, di depan kita sepertinya ada yang menarik dari akarnya. Oke, kita lihat lebih dekat. Cukup besar juga. Nah, ini sudah memulai memasuki tingkat pohon. Tidak kelihatan daunnya, kita lihat akarnya. Wow, ini akar tunjang kawan-kawan. Ya, seperti bakau. Dan memang ini adalah famili dari Rhizoporaceae yang memiliki ciri khas akar tersebut. Menarik sekali. Ya, lahan terbuka 3 tahun lalu telah memiliki pohon seperti ini. Wah, lumayan tinggi juga ya ujung tajuknya. Nah, mungkin ini adalah kayu baro. Kita cek daun yang gugur di bawah. Nah, ini dia, benar sekali ya, baroh atau Pelacalic axillaris, masih famili dengan Rhizopora. Baroh diduga memiliki senyawa alkaloid yang punya khasiat ya, namun memang harus diidentifikasi lebih lanjut oleh yang ahli. Wah, ini berbeda. Ini masuk dalam marga Fragraya ya, dari keluarga Gentianaceae. Nah, untuk tumbuhan ini ada yang menggunakannya sebagai untuk seni ukir, nah ramuan tradisional, bahkan industri perparfuman dan aromaterapi. Wow, ini ada lagi yang berbeda kawan-kawan. Nah, ini juga masih famili Rhizoporaceae ya. Dari daunnya ini jenisnya adalah Ginotroses axillaris. Nah, kita ketemu pembatas yang terbuat dari semen. Mungkin ini adalah batas tanah, batas kepemilikan tanah kawan-kawan. Oke, ini kawan-kawan tadi sudah tahu semua, ini adalah simpur ya, Dilenia subfruticosa. Nah, itu dia, kita lihat ada satuannya kita jumpai. Ya, itu adalah sejenis kadal Dacia olivacea. Dan di hutan ini luar biasa, biawak pun ada yang sepanjang 2 meter pernah saya lihat. Nah, di depan kita ada tumbuhan herba ya yang saling berasosiasi. Ini adalah Smilax, famili Smilacaceae. Dan secara tradisional ada yang menggunakannya sebagai obat kusta, tumor, kanker, malaria, hepatitis, dan sifilis. Nah, selanjutnya ini mengingatkan saya pada kanak-kanak anggur hutan atau Cairatia trifolia. Tidak bisa langsung dimakan, tapi direbus dulu dan kemudian airnya campur gula dan baru kita minum. Memang agak sedikit terasa gatal. Yang pasti juga punya khasiat farmakologi seperti antioksidan, antibakterial, dan antidiabetik. Nah, ini adalah tanaman hias yang pasti ini jenis anggrek. Mungkin ini masuk ke dalam genus Plocoglottis. Cuma belum berbunga, kita susah untuk mengidentifikasi. Nah, kita sudah di ujung secuil hutan depan rumah saya. Nah, sudah keluar. Ini adalah tanah kosong yang baru saja ditebas, dan hutan yang kita masuki kondisinya 3 tahun yang lalu sama seperti nah, itu dia rumah yang saya panjat tadi. Saya mendapatkan visual dari ketinggian masih di drone. Nah, mungkin sampai di sini eksplorasi kita secuil hutan di depan rumah saya. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat bahwa apapun yang disediakan alam pasti ada
kasih. Sampai berjumpa.